Ustadz Erika untuk mulai kajian. Nah, ya baik, sebelumnya Ana mau share dulu ya filenya, cari dulu filenya sebentar. Jangan lupa di record Pak Arif. Ya, sudah. Nah, sudah keluar ya? Ya, sudah. Nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah. Alhamdulillah, nikmat-nikmat tersebut tidak dapat kita sebut sebagaimana dalam surat Toha ya, kalau tidak salah. Man ta'udzu ni'matullahi la tuhsuha. Dan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu semua harusnya kita gunakan semakin kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di saat seperti ini, yaitu bulan Ramadan, dan kita sudah melewati setengah dari Ramadan ini. Marilah kita memanfaatkan benar momen bulan Ramadan ini sebagai ladang pahala kita, karena belum tentu umur kita sampai di Ramadan yang akan datang. Salawat dan salam semoga terhatur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah fillah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya dari para mujahid dakwah di DPC Cikarang ya, kalau tidak salah. Ya. Kebetulan Anda diundang oleh Ustadz Fauzi. Kebetulan beliau ini teman Ane satu angkatan di Rohis SMK 26 atau STM Pembangunan di Jakarta Timur daerah Rawamangun. Ya. Jadi nostalgia saat menjadi aktivis Rohis ya berlanjut ya. Itulah kehidupan orang-orang soleh, artinya selalu bertemu baik di dunia maupun nanti di surga insya Allah di akhirat, karena semua akan dipertemukan dengan anaknya, dengan keluarganya, dengan sahabat-sahabatnya. Bahkan di surga itu nanti orang-orang yang selalu berbuat kebajikan, mereka nanti saling bercerita tentang apa yang telah mereka lakukan di dunia. Dan barangkali insya Allah ya hal-hal seperti ini
menjadi kenangan nantinya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita berharap dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, wafilah sekalian, pada kesempatan kali ini, Ana ingin mencoba untuk bersama-sama kita mempelajari kandungan ayat di dalam surat Ad-Dukhan, ya, di mana dalam surat Ad-Dukhan ini ada hubungannya dengan Ramadan yang sedang kita lakukan saat ini. Biasanya kalau Ramadan ini kita mengkaji ayat yang sangat terkenal sekali, yaitu di surat Al-Baqarah ya. Yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, terus ya ila akhir ayat ya, sampai ayat tentang itikaf ya, bersambung terus itu ayat tentang doa itikaf ya, dan seterusnya itu di surat Al-Baqarah. Nah, dalam kesempatan kali ini Anda akan mencoba untuk ya, sama-sama kita mempelajari kandungan surat Ad-Dukhan ini, terutama di ayat-ayat awalnya, karena ini berhubungan dengan Ramadan. Lebih khususnya lagi yaitu tentang yang disebut dalam surat Al-Dukhan ini, Lailatul Mubarakah. Jadi Lailatul Mubarakah, yaitu malam yang diberkahi. Nanti kita akan kaji lagi apa yang dimaksud dengan malam yang penuh barakah ini. Ternyata bukan dan tidak lain, melalui beberapa ahli tafsir, yang dimaksud dengan Lailatul Mubarakah adalah malam Lailatul Qadar. Jadi surat Ad-Dukhan ini nantinya kita akan mempelajari, dia menerangkan kepada kita tentang malam Lailatul Qadar. Selain juga surat Al-Qadar itu juga surat tentang malam Lailatul Qadar yang lebih rinci lagi. Cuma di sini ada pembahasan lain di dalam surat Ad-Dukhan ini. Nah, adapun surat Ad-Dukhan ini ada ya di akhir-akhir, dia surat ke-44 ya. Surat ke-44 di juznya juz 25 ya. Setelah Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, kemudian Al-Ahqaf. Nah, ini dia berada di juz ke-25 ya. Dan dia di dalam surat yang ke-44. Surat Ad-Dukhan tidak panjang. Kalau kita lihat Al-Quran itu hanya 3 halaman atau 1,5 lembar. Ada 59 ayat. Jadi ayat-ayat di surat Ad-Dukhan dan juga ayatnya tidak panjang-panjang ya, pendek-pendek. Nah, ada 4 pembagian di dalam pembahasan di dalam surat Ad-Dukhan ini. Ada 4 pembahasan, yaitu pertama adalah tentang ayat di awal ya, itu ayat 1 hingga sekitar ayat 8, yaitu tentang turunnya ya, atau Lailatul Mubarakah ini, atau turunnya malam malam yang diberkahi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu adalah tentang penolakan atau kisah Rasulullah yang mendapatkan penolakan orang-orang kafir Quraisy ya, di mana dakwah yang telah Rasulullah lakukan namun mendapatkan penolakan dari orang-orang kafir Quraisy. Dan ini diabadikan di bagian kedua dari surat Ad-Dukhan ini. Ad-Dukhan sendiri ini artinya adalah kabut ya. Kabut yang datang ya ketika itu. Nah, ya meskipun kemarin akhir-akhir ini ada banyak pembahasan tentang Ad-Dukhan ini ya. Kalau kita lihat di media sosial, katanya di bulan Ramadan ini akan datang Dukhan, yaitu kabut yang sangat pekat, yang memang itu salah satu tanda dari tanda-tanda Yaumul Akhir atau hari kiamat. Jadi Ad-Dukhan atau kabut besar, kabut yang akhirnya membawa kecelakaan pada dunia, itu memang salah satu tanda-tanda
tanda-tanda akhir zaman. Ya, selain juga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian nanti ada turun Isa Al-Masih dan sebagainya. Tanda-tanda besar kiamat itu. Salah satunya ya memang ad-dukhan ini. Tapi kita tidak masuk ke dalam situ ya. Karena yang hanya mengetahui datangnya yaumul akhir atau kiamat itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita balik lagi, itu yang kedua, yaitu tentang penolakan orang-orang Quraisy atau kafir, orang-orang kafir ya di masa zaman Rasulullah. Kemudian bagian ketiga dari surat Ad-Dukhan ini adalah tentang penolakan penolakan dari Fir'aun terhadap dakwah Nabi Musa ya. Jadi penolakan artinya dakwah yang tadi kan pertama dakwah Rasulullah, itu yang bagian kedua. Bagian ketiganya Allah ingin memberikan gambaran bahwa sebelumnya juga telah dilakukan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Musa dan kemudian mendapatkan penolakan oleh Fir'aun. Ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah kemudian balasan yang mustakbal, yang ke depan terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka nantinya akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan mereka akan mendapatkan siksa. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi itu ada 4 pembahasan di dalam surat Ad-Dukhan. Ya. Jadi kita tapi tidak membahas semuanya karena waktu dan sebagainya. Jadi kita fokuskan di ayat 1 sampai 4 ya, di bagian yang pertama dari pembahasan surat Ad-Dukhan. Nah, namun perlu juga untuk sekilas kita berikan ya, atau kita ketahui bahwa surat Ad-Dukhan ini ya, yang pertama, kalau yang bagian awal nanti kita akan fokus lebih dalam. Kemudian yang bagian kedua tadi ya, penentangan orang-orang kafir terhadap dakwah Rasulullah SAW ya, sehingga kemudian Rasulullah ditantang oleh orang kafir ini bahwa datangkanlah azab. Ternyata kemudian datang memang azab tersebut ya, karena sudah mencapai puncaknya ini penolakan atau pembangkangan terhadap Rasulullah. Kemudian akhirnya datanglah azab, yaitu berupa kabut ya. Dan ini kemudian itu menyebabkan mereka akhirnya mengalami kekeringan, mengalami kelaparan, dan kemudian mereka minta dilenyapkan azab tersebut. Karena ini sudah melampaui batas mereka, yaitu menentang Rasulullah, apalagi ketika di Mekah itu pengikut-pengikut Nabi Muhammad banyak yang disiksa dan sebagainya, sehingga akhirnya mereka diazab ya, dengan awan kabut itu Ad-Dukhan ini. Dan makanya ini juga menjadi dinamakan surat ini surat Ad-Dukhan. Kemudian yang kedua, ketika juga Nabi Musa mendapatkan penentangan oleh Fir'aun ya. Fir'aun dengan bala tentaranya ya, di mana di situ dikisahkan singkat. Nah, adapun kisah kisah Musa dengan Fir'aun itu banyak sekali dalam Al-Qur'an dikisahkan dalam Qasas, Al-Anbiya, dan banyak sekali ya, bagaimana di pertengahan Al-Qur'an itu banyak sekali surat-surat yang menceritakan atau mengkisahkan antara Nabi Musa dengan Fir'aun ini. Ya, karena memang Fir'aun ini adalah diabadikan di Al-Qur'an, bahkan dia menjadi simbol simbol kebatilan mereka. Bahkan Fir'aun ini bahkan mengaku sebagai Tuhan. Ya. Jadi di dalam surat ini digambarkan bagaimana ketika Musa bertemu dengan Fir'aun, kemudian Musa memberikan mukjizat Allah ya itu juga uhiya, Allah memberikan wahyu kepada Musa ya untuk mengeluarkan tangannya sehingga tangannya itu bersinar.
Ini adalah mukjizat 3 Nabi Musa. Namun Fir'aun membantahnya juga, ya, dianggapnya itu ya sihir lah. Gitu. Kemudian yang kedua, ketika di sebuah hari yang dijanjikan, semua rakyatnya dikumpulkan, dan kemudian juga tukang sihirnya, karena yang pertemuan pertama dianggap ini Musa sudah memainkan sihir, maka aku kumpulkan semua tukang sihir terbaik. Kemudian dikumpulkan di sebuah tempat dan juga di waktu yang ditentukan, ya Musa pun datang, dan kemudian semua tukang-tukang sihir tersebut melemparkan tali temali dan lain sebagainya sehingga menjadi ular, dan kemudian di saat itu Musa diilhamkan untuk melemparkan tongkatnya, dan menjadilah tongkat tersebut ular yang lebih besar, dan ular ini memakan semua. Nah, di sini juga terlihat bahwa tukang-tukang sihir ini kan mereka hanya membuat ilusi mata saja, sebenarnya tidak berubah itu tambang tali temali itu tidak berubah menjadi ular, hanya pandangan manusia saja, ya. Jadi mungkin juga dengan bantuan setan jadi menjadi ular, tapi pada hakikatnya dia tidak berubah. Namun yang dilemparkan oleh Nabi Musa itu adalah ular, jadi ular beneran. Nah, kan tukang sihir kan dia tahu. Kalau orang biasa kan tidak tahu. Tukang sihir tahu ini bukan sihir, ini ular beneran, bukan merubah mata pandangan gitu. Oh, akhirnya ular ini kan mau makan semua, dan karena tukang-tukang sihir kan tahu ilmunya, ilmu sihir ini kekuatan besar, ini benar, ini ular benar, ini bukan tipuan. Maka kemudian akhirnya tukang-tukang sihir ini beriman ya kepada Musa. Nah, tapi malah Fir'aun bukannya sama-sama jadi beriman karena mukjizat tersebut, malah sebaliknya Fir'aun semakin murka karena dianggap tukang sihir ini berkomplot, bekerja sama, ya, makarlah dengan Nabi Musa. Ternyata malah ingin disalib, ya, diancam disalib ini si tukang sihir. Namun tukang sihir ini dia menganggap, dia katakan, ini ada di surat yang lain, ya, silakan saja kami ini disalib, kamu hanya bisa memutuskan di dunia ini, tapi kamu tidak bisa memutuskan di akhirat. Jadi silakan saja putuskan apa yang kamu kehendaki, wahai Fir'aun. Apakah aku ingin dibunuh, kami ingin dibunuh, disalib, semuanya silakan. Namun kamu tidak akan bisa putuskan apa yang ada di akhirat. Gitu. Sehingga akhirnya malah tukang-tukang sihir ini beriman kepada Musa. Nah, ini semakin membuat Fir'aun murka, dan juga dia akhirnya mereka menyerang Musa, ya, di suatu malam, dan kaumnya Nabi Musa ini berangkat, ya, karena merasa akan ingin dibinasakan. Dia mendapatkan ilham juga dari Allah untuk keluar, ya, dari negerinya dengan Nabi Musa dengan umatnya Bani Israel, dan di situ kemudian menyeberangi lautan, itu pun juga melalui wahyu dari Allah, dan di tengah lautan tersebutlah wa agraq, ya, tenggelamlah nih si Fir'aun, ya. Jadi di sini Allah menggambarkan bahwa akhir dari orang-orang yang menentang Allah itu akan dihancurkan. Ya, ini adalah madhi, yaitu di sebelumnya. Jadi kalau Rasulullah itu pada saat Rasulullah itu orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu akan dibinasakan juga. Dan fil madhi, pelajaran sebelumnya, yaitu sebelum Quraisy ini, kafir ini, Quraisy ini juga ada orang-orang Nabi Musa ini, umatnya yang menentang Fir'aun ini yang menentang Nabi Musa. Dan juga disebutkan di sini yaitu kaum sebelumnya, ya, kaum Samud dan lain sebagainya, mereka itu menentang, dan itu pada akhirnya mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu kalau Fir'aun ditenggelamkan di lautan. Sehingga bagi kita sebagai aktivis dakwah dan sebagainya, barangkali belum diberikan kemenangan dan bahkan kebatilan mungkin semakin merajalela, kita yakin bahwa pada akhirnya orang-orang yang menentang Allah itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sudah terjadi tanda-tandanya di sebelum-sebelumnya, ya, seperti ini digambarkan surat kisah Fir'aun dan Musa.
jadi kita tidak perlu takut dan khawatir karena insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, kemudian orang-orang ini juga fi mustakbal, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulullah. Ya, jadi karena kan setelah Nabi Muhammad, jadi dalam surat Ad-Dukhan ini mengambil waktu zaman Nabi Muhammad. Itu kan penentangan, itu dia kayak hancurkan. Kemudian fil madi sebelum Nabi Muhammad, itu semua dihancurkan. Fir'aun, kaum Ad, Samud dan sebagainya. Nah, kemudian Allah fi mustakbal, ke depannya setelah Nabi Muhammad. Kan karena sudah tidak ada lagi nabi dan rasul ya. Tapi fi mustakbal mereka juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala entah di dunia, tapi yang pasti itu adalah di akhirat. Makanya di dalam akhir surat Ad-Dukhan ini di bagian akhir ini kemudian mereka orang-orang yang menentang Allah itu akan dibalas oleh Allah. Apa balasannya? Balasannya yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di neraka tersebut ya, di sini juga digambarkan mereka buah zakum ya. Innahu syajarataz zakum. Mereka akan memakan buah zakum, yaitu orang-orang yang berbuat dosa ini ya. Kemudian kalmuhli yaglil fil butun. Makanannya itu adalah makanan bagi orang pendosa yang seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut-perutnya. Afan, PPT-nya nggak kedak ya, Tat? Ya? PPT-nya. Oh, iya. Oh. Iya. Nih. Apaan? Ya. Iya. Nah, jadi kemudian mereka ini memakan dan buahnya itu kan buah zakum, sedangkan minumannya adalah darah dan nanah. tidak ada air segar di neraka itu. Jadi hanya pilihannya kalau mau minum ya mau nanah, mau darah atau nanah. Nanah itu darah yang sudah membusuk. Gitu. Nah itu makan minuman ahli neraka dan makanannya tadi buah zakum yang digambarkan juga seperti kepala setan. Setannya nggak tahu seperti apa. Nah inilah balasan Allah ya barangkali banyak juga ya yang banyak yang menentang dakwah kaum muslimin itu ya mereka nanti akan dibalas oleh Allah ya. Kemudian bagi sebaliknya orang-orang yang beriman mereka akan dimasukkan ke dalam surga ya dan kemudian mereka di sana terdapat tanaman-tanaman mata air dan keindahan-keindahan yang lainnya dengan bidadari dan sebagainya, buah-buahan ya. Itulah balasan bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu kurang lebih adalah ringkasan dari surat Ad-Dukhan ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ayat 1 sampai 4 ini yang utamanya ya. Ya, yang utamanya yaitu tentang karena kita di Ramadan ini maka ada hubungannya dengan bulan suci Ramadan. Nah, kita lihat di sini ayat 1 sampai 4 ya, Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amrun min indina inna kunna mursilin. Nah, jadi di dalam dalam ayat awal ini ya, yang pertama itu adalah Hamim ya. Hamim. Jadi ayat-ayat yang seperti ini ya, yang Hamim, kemudian Toha, kemudian Ain, Sin, Qaf, terus Alif, Lam, Mim dan lain sebagainya itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Maknanya hanya Allah yang tahu dan setelah ayat ini itu diikuti pasti dengan kemukjizatan Al-Quran. Ya. Jadi biasanya setelah ayat-ayat yang tentang seperti ini, misalnya Hamim, Toha dan sebagainya, itu diikuti oleh kemukjizatan Al-Quran. Ya. Bisa dilihat di surat-surat yang lain, pasti ayat keduanya itu dia tentang kemukjizatan Al-Quran. Kalau di sini kan wal kitabil mubin, tilka ayatul kitabil mubin, Quran mubin, hakim, kan?
dan lain sebagainya ya. Seperti surat Al-Baqarah juga alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi ya, dan sebagainya, surat-surat yang lain. Jadi karena apa namanya? Ya itu adalah apa namanya nih, ada yang bilang juga apa disaksikan juga sumpah dari Allah ya. Nah, kemudian ini ada kemukjizatan Al-Qur'an ya. Jadi ya apa namanya di sini bahwa kitab yang nyata yang memberikan penjelasan. Kemudian di ayat ketiganya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sungguh kami menurunkan Alkitab anzalnahu ya, fi lailatin mubarakatin, di malam yang diberkahi ya, inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami memberi peringatan. Lailatin mubarakatin yaitu malam yang penuh barakah ya. Malam yang penuh barakah ini dari beberapa ahli tafsir ya. Memang ada juga yang menafsirkan ini adalah Lailatul Mubarakah ini di nisfil Sa'ban. Ada yang bilang juga di malam nisfu Sa'ban. Itu ada yang menafsirkan itu. Tapi kebanyakan jumhur ahli tafsir menafsirkan Lailatul Mubarakah ini adalah di malam turunnya Al-Qur'an. Itu malam Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Mubarakah ini. Nah, jadi di dalam malam Lailatul Qadar itu Allah ya menurunkan kitab anzalnahu. Sehingga Allah menurunkan kitab yaitu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an memang diturunkan di malam Lailatul Qadar ya. Di mana Allah turunkan itu dari langitnya dari Allah, kemudian langitnya dunia. Ya. Nanti dari langit dunia dari Allah kemudian ke langit dunia itu Allah turunkan semuanya. Ya, keseluruhannya. Kullu, jadi keseluruhan. Kemudian dari langit dunia ke Nabi Muhammad itu diturunkan secara perlahan-lahan ya, sesuai dengan turunnya ayat ya. Ayat yang pertama sedang surat Al-Alaq itu, kemudian terus sampai selesai ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan ya. Jadi sampai selesai semuanya berangsur-angsur. Nah, di situ kemudian juga di dalam malam tersebut juga fika yufraqu kullu amrin hakim ya. Di dalamnya Allah jelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ya. Dalam malam Lailatul Qadar ini Allah menurunkan urusannya. Jadi Allah atau menjelaskan kullu amrin menjelaskan urusan-urusan urusan manusia. Apa yang dimaksud dengan amron atau urusan-urusan tersebut ya. Nah, dalam ahli tafsir ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan amron itu adalah yaitu terkait dengan dia rizkinya, arzuk, kemudian kehidupannya, mati atau hidup, kemudian yang ketiganya adalah qadarnya, yaitu hidupnya sengsara atau baik. Ya. Nah, di sini pun ditafsirkan ya, oleh ahli tafsir, pencatatannya ini dilakukan setahun ke depan. Jadi Allah mencatat amron manusia pada malam Lailatul Qadar ini, semua manusia dicatat dalam amronnya ini untuk 1 tahun ke depan. Jadi untuk 1 tahun ke depan. Apa yang dicatat? Yang dicatat adalah rezekinya. Ya. Apakah 1 tahun ke depan ini rezekinya lapang atau rezekinya seret ya, atau kurang. Kemudian yang kedua adalah hidup dan matinya, mati atau masih hidup sampai 1 tahun ke depan. Kemudian yang ketiga qadarnya, yaitu kehidupannya ini bahagia atau sengsara 1 tahun ke depan. Nah, ini menjadi
penting buat kita. Kenapa? Ya karena kita sekarang berada di bulan Ramadan. Kita melewati malam-malam di bulan Ramadan. Kita tidak tahu apakah malam Lailatul Qadar itu datangnya di malam ganjil atau malam genap. Memang ada banyak yang dari keterangan-keterangan hadis yang menyuruh Rasulullah menyuruh kepada kita untuk mencari malam Lailatul Qadar pada pada malam ganjil. Pada malam ganjil. Kemudian juga dispesifikkan lagi di akhir Ramadan. Ya. Kemudian dispesifikkan lagi ada beberapa hadis yaitu carilah di malam ganjil yaitu di 25, 27, ya, 9. Kemudian ada lagi yang lebih spesifik lagi di malam 27. Namun untuk pastinya tidak bisa dipastikan apakah turunnya di malam 27, ya. Biasanya memang malam 27 kalau di panitia-panitia itikaf gitu ya, tempat-tempat masjid-masjid yang mengadakan itikaf tuh malam 27 paling ramai, ya. Karena ya diharapkan itu turun malam Lailatul Qadar itu malam 27 gitu. Kenapa orang itu memburu malam Lailatul Qadar? Kaum muslimin ya jelas memang. Karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana malaikat itu turun, ya. Turun. Kalau yang di dalam sini kan berarti dalam surat Ad-Dukhan ini malaikat turun untuk mencatat. Allah menyuruh malaikat untuk mencatat amron, urusan manusia, ya. Selain juga malaikat-malaikat itu malaikat rahmat, malaikat yang saatnya itu turun ke bumi, ya. Ini. Terus kemudian di mana malam itu kalau kita melaksanakan ibadah, ya, qiyam, maka akan dibebaskan, dimasukkan ke dalam surga dan dihapuskan dosanya, dan juga malam 1000 bulan. Jadi pahalanya itu sampai berapa puluh tahun itu kan, 1000 bulan itu. Jadi kalau kita melakukan amalan di malam itu pahalanya luar biasa, banyak sekali, ya. Yang tidak bisa kita sanggup lakukan kalau di umur manusia yang normal. Nah, sehingga semuanya memburu malam Lailatul Qadar. Nah, di saat itulah, ya, dalam ayat ketiga ini malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk mencatat amron manusia, amron insan. Karena itu ketika sedang pencatatan ini, ya secara logikanya kalau kita sedang beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, ya walau alam, tapi kemungkinan ya dicatatlah kita rezekinya yang baik 1 tahun ke depan. Meninggalnya, kalaupun meninggal, ya kita dalam husnul khotimah, gitu ya. Kemudian juga qadar kita apakah baik, ya, kehidupan kita atau sengsara, ya. Apalagi zaman sekarang corona ini kan nggak tahu berakhir kapan, ya. Makanya kita berharap ketika Allah mencatat ini lagi di malam Lailatul Qadar, malam Ramadan ini, mudah-mudahan kita dicatat, ya, rezeki kita, alhamdulillah, mudah-mudahan baik, ya. Kemudian ya kalau umur kita ditakdirkan dalam 1 tahun ke depan meninggal, ya kita minta agar husnul khotimah, ya, dicatat seperti itu. Kemudian untuk kehidupan kita 1 tahun ke depan, kita harapkan kehidupan kita bahagia, ya, tidak sengsara, gitu. Nah, ya ini insya Allah kalau kita malamnya ini beribadah kepada Allah, ya pencatatan juga mudah-mudahan, ya, meskipun ya walau kan urusan Allah dengan malaikat, ya, tapi paling tidak ketika malaikatnya ini beriman, hambanya beriman beribadah kan masa dicatat yang jelek-jelek, ya, dicatat yang rezekinya dia seret, kehidupannya nanti suul khotimah gitu. Kecuali kalau sebaliknya di saat malam-malam Ramadan malah mohon maaf misalnya main gaple atau habis nonton TV atau main game atau apalah, sehingga akhirnya atau bermaksiat kepada Allah dan sebagainya, kan banyak sekali kita temui di sini. Jadi banyak, ya, ketika pandemi seperti ini bukannya bertambah ketaatan kepada Allah, dikasih cobaan, sebenarnya malah sebaliknya, malah bertambah maksiatnya kepada Allah. Ya kalau yang seperti ini mungkin malaikatnya kesal, ya walau alam, ya, tapi mungkin dicatatnya dia
apa namanya kehidupannya sengsara, terus rezekinya seret, nah, nanti matinya seul khotimah itu. Walau alam ya. Nah, tapi paling enggak ya kita berharap apa malam-malamnya itu malam-malam yang kita lewati dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah di apa namanya surat apa di ayat 1 2 3 4 sampai 4 ini yang hubungannya dengan Ramadan kita. Nah, jadi hubungannya surat Ad-Dukhan ini dengan Ramadan yang kita lakukan saat ini. Kemudian ya, nah ini kan malamnya kita isi dengan ibadah karena kita tidak tahu Lailatul Mubarakah ini atau malam Lailatul Qadar ini turunnya kapan, sehingga itu kan rahasia Allah ya. Di dalam hadis Bukhari ya, itu ada salah satu hadisnya itu yang menceritakan bahwa sebenarnya Rasulullah itu suatu saat keluar dari rumahnya. Nah, tapi kemudian ketika keluar dari rumahnya ternyata ada orang yang ribut. Artinya bukan ribut ini apa berdebat lah gitu, mempertentangkan suatu perkara lah. Nah, kemudian Rasulullah jadi lupa tadinya ingin menyampaikan datangnya waktu keluarnya atau waktu turunnya malam Qadar itu kapan itu. Tadinya pengen disampaikan, ternyata Rasulullah jadi lupa. Namun kemudian Rasulullah katakan di dalam hadis tersebut ya, ada di dalam kemudian Rasulullah katakan bahwa ini akibat kelupaan ini itu yang terbaik untuk kalian. Kenapa? Karena kalau tahu malam Lailatul Qadar ini, ya misalnya malam 27, jadi orang itu hanya beribadah di malamnya itu hanya malam 27 saja, bisa jadi. Ya ada 27 saja, yang malam-malam lainnya malah ya biasa-biasa saja lah itu. Nah, justru karena tidak tahunya ini tidak dirahasiakan oleh Allah, ya, dirahasiakan oleh Rasulullah juga tidak memberitahu secara spesifik sekali benar-benar kapan ini, sehingga kita malam-malamnya itu kita gunakan untuk kita anggap bahwa malam itu malam Lailatul Qadar ya. Sekarang malam sudah lewat, tinggal sisa 14 hari lagi ya, kurang lebih 13 lah. Nah itulah malam-malam itu barangkali di malam itulah yang jelas dalam bulan Ramadan ini akan turun, tapi kapan? Nah, jadi kalau kita anggap itu berarti malam itu kita anggap sebagai turunnya malam Lailatul Qadar, sehingga setiap malam itu kita selalu semangat untuk melakukan qiyamul lail. Maka ibadahnya apa yang kita lakukan? Ya, di dalam hadis yang tadi dibacakan di awal muqaddimah, ya, ada hadisnya juga kita sudah sering mendengar. Jadi amalan Ramadan itu ya, dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa man qoma ramadhana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Wah, ini sering kita dengar sebenarnya. Nah, tapi di hadis yang lain ya, tadi kan man qoma, barang siapa yang qoma, yang berdiri ya, maksudnya salat ya, berdiri itu. Di bulan Ramadan dengan iman wahtisaban, dengan iman dan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi, akan dihapuskan kesalahannya atau dosa-dosanya yang telah lewat. Kemudian di hadis yang lain yang sama redaksinya, sama, cuma bedanya adalah kalau yang kedua man soma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Ya, sama-sama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bukan diriwayatkan dari Abu Hurairah ya, di dalam kitab Bukhari. Jadi hadisnya sama redaksinya, cuma yang bedanya itu yang satu man koma, yang satu man soma. Nah, barang siapa yang berdiri man koma kan, yang kedua man soma yang saum itu. Aku akan diampuni dua-duanya. Nah, berarti ibadah utama di malam hari itu adalah man koma. Melalui hadis ini ya, berdasarkan hadis ini berarti ibadah yang paling utama malam ya qiyamul lail. Nah, sekarang pertanyaan qiyamul lail seperti apa yang tentunya apa yang memang diharapkan. Ya, tentunya rujukan kita kepada Rasulullah, karena qudwah hasanah kita Rasulullah. Ya, Rasulullah berarti qiyamnya itu ya, ini juga kita sudah tahu bagaimana qiyamnya Rasulullah, panjang ya. Panjang qiyamnya. Nah, bagaimana bisa panjang? Ya berarti kan
bacaannya bukan panjang, ya, bacaannya. Kayak kalau Rasulullah kan hafal Quran, jadi bacaannya panjang. Dari Al-Baqarah, Ali Imran, terus An-Nisa, terus panjang-panjang ya dibaca. Namun bagi kita yang ya barangkali mungkin tidak hafiz, ya diperbolehkan deh. Mana ada Ustadz ya, Pak. Yang viral juga itu Pak, Ustadz Firanda ya, bagaimana kalau membuka mushaf ya, ketika sholat. Nah, itu dia dimungkinkan juga ya. Apalagi kita sekarang kan banyak kan aktivitas di rumah ya, artinya nggak malu gitu buka Quran di rumah. Kalau di masjid kan mungkin nanti ada yang ngelihat atau apa. Nah, dan juga memang Rasulullah tuh qiyam Ramadannya itu sekali yang di masjid, yang selebihnya tuh di rumahnya. Nah, yang apa tarawih yang berjamaah itu kan di periode sahabat ya. Abu Bakar, Umar ya. Karena melihat ini para sahabat qiyamnya ini pisah-pisah, di masjid sama di masjid, tapi yang satu di pojok, yang satu di sini, yang satu di sini, beda-beda semua. Nah, beliau ini ya membuat inilah bagaimana kalau kita satukan saja, kan juga sebagai syiar juga. Ya, kita kan tidak seperti Rasulullah yang memang baca bisa sendiri ini. Makin ke sini kan umatnya ini kan berbeda-beda itu. Sehingga kalau itulah kan lebih baiknya lagi ya akhirnya kan kemudian ada yang tarawihnya berdasarkan riwayat hadis ya, ada yang 11, ada yang 23 dan sebagainya. Itu semuanya ada dasarnya. Dan sebagai juga syiar Ramadan. Kalau malam kan kalau ada masjid-masjid semua mengadakan tarawihnya, ya ini bukan pada saat pandemi. Itu kan jadi malam Ramadan itu kan semarak. Kemudian habis itu dibarengi dengan tadarus Quran dan sebagainya kan. Jadi lebih banyak manfaatnya ya. Namun pada saat kondisi saat ini ya yang kebanyakan aktivitas di rumah ya kita bisa lakukan yang Rasul lakukan ya di rumah. Nah kalau kita lihat jadwal salaf ini mereka bisa khatam dalam ya kita bisa juga dengarkan sebelumnya ya pernah mendengar bahwa para kalangan salaf ini beliau ini bisa menyelesaikan Al-Qur'an, mengkhatamkan Al-Qur'an dalam sehari, bahkan semalam bisa khatam, siang juga bisa khatam di dalam sholat, khatam di luar sholat khatam. Itu yang sangat terkenal dan dilakukan Imam Syafi'i. Beliau bisa khatam Ramadan dalam 60 kali. Jadi 30 kali di dalam sholat atau di malam dan 30 kali di luar sholat. Atau di mungkin siangnya ya. Nah, bagaimana beliau bisa khatam itu 60 kali ya. Karena kan kalau sebulan itu 30 hari ya. Berarti kalau satu kali khatam kan 30, tapi dalam satu hari satu malam 2 kali khatam gitu. Nah, di sini di sini ada jadwalnya. Bagaimana kalau untuk bisa khatam ya, sehari semalam ya. Ini kullu yaum khatam, yang paling atas ya. Khatmul lailatil wan nahar Ramadaniyah. Dan kalau yang atas itu ya yang setiap kullu yaum khatam. Jadi setiap hari khatam. Bagaimana caranya? Al-Fajr arba'ah sa'ah ya. Jadi dari habis fajar itu jam 4 ya, atau 4 jam itu. Itu dari surat Al-Baqarah. Jadi dimulai dari fajar Al-Baqarah sampai Al-Furqan. Kemudian waktu asar itu jam 4 sampai jam jam 7 ya. Jam 4 jam 7 maghrib maksudnya. Jadi Asy'ara sampai Anas. Jam 7 itu kenapa jam 7 itu maghribnya orang Arab. Nah, kalau di Indonesia kan jam 6. Kalau di sana jam 7. Kalau jam 7-nya maghrib jam 9 baru Isya mereka. Kalau kita kan jam 7-an ya. Sehingga mereka kalau orang Arab tuh makan malamnya itu jam 10. Habis sholat Isya kan jam 10 itu baru makan malam.
Setelah itu main-main dulu. Sehingga kalau di Arab tuh udah biasa jam 12 malam tuh anak-anak pada lari-larian di taman. Pada main-main gitu. Kalau di sini kan, wah itu jam 12 malam. Jadi itu. Sehingga maghrib sudah khatam An-Nas. Dimulai dari Fajr. Jadi cuma di Al-Quran itu dibagi dua. Dari Al-Baqarah sampai Al-Furqan itu setengahnya dari waktu fajar subuh ya. Ini terus ya, karena biasanya kaum salaf ini mereka meninggalkan semua aktivitas yang biasa mereka lakukan di luar Ramadan ya. Mereka kan biasa ngajar, semuanya udah ditutup pengajiannya, mereka hanya Al-Quran saja. Sehingga ya ini mereka bisa setengah Quran ini. Kemudian waktu asar sampai maghrib, Asy'ara sampai An-Nas. Nah, ini dari asar sampai maghrib selesai, khatam satu kali. Nanti dimulai lagi maghrib, ya setelah buka puasa dan sebagainya. Maghrib sampai Isya, Al-Baqarah sampai Al-An'am. Ya, surat Al-Baqarah sampai Al-An'am. Itu maghrib sampai Isya ya sekitar 2 jaman atau kita 1 jam sampai 2 jam, sampai 2 jam. Kemudian setelah Isya ini jadi jam 9 ya, sampai jam 1 malam itu Al-A'raf sampai An-Nas. Ya ternyata kaum salaf juga tidur, bukan berarti mereka nggak tidur ya. Karena kan mereka manusia juga. Jadi habis Isya jam 9, kan Isyanya jam 9. Sampai itu Al-A'raf sampai jam 1 malam ya kurang lebih lah. An-Nas selesai. A'raf sampai An-Nas. Ya ini barangkali di antara kita ada yang mau mencoba ini, ya coba kita contoh kaum salaf ini ya. Mereka bisa khatam dalam semalam gitu ya. Dari maghrib mulai nanti jam 1 malam sudah khatam. Setelah itu ya tidur. Itu nanti sahur lagi. Ya kalau yang malam ini biasanya mereka dengan qiyam, dengan sholat malam. Ya, jadi Qurannya itu masuk ke dalam sholat. Nah, kemudian ada yang khutmatul lailatul Ramadaniyah. Jadi yang khatam malamnya saja. Berarti kalau malam saja ya itu tadi yang maghrib sampai Isya. Jadi Al-Baqarah, Al-An'am sampai Isya, kemudian habis Isya Al-A'raf sampai An-Nas. Kemudian yang ketiga, ini tingkatan yang ketiga, yaitu khatamul yaum fi lailatul Ramadaniyah ini. Al-Khilal ini selama 24 ya. Arba'un wa sa'ah. Jadi 24 jam. 24 jam itu qabla fajar wa ba'daha. Jadi sebelum fajar dan setelahnya. Ini yang 24 jam satu kali khatam. Ya, setelah. Jadi sebelum fajar dan setelah fajar itu Al-Fatihah sampai Al-An'am. Nanti setelah zuhur, jadi disesuaikan dengan waktu sholat. Setelah zuhur Al-A'raf sampai At-Taubah. Dan ini tidak berdasarkan juz ya, karena juz kan ini pembagian pas saat sekarang ya, zaman sekarang. Kalau awal-awal itu Quran ya tidak berdasarkan juz. Turunnya Al-Quran kan juga per ayat, kemudian per surat gitu. Nah, yang ini yang 24 jam ini kemudian dia ya berdasarkan sholat dari yang pada zuhur Al-A'raf sampai At-Taubah. Kalau pada asar Yunus sampai Al-Qasas. Sedangkan pada maghrib Al-Ankabut, Fatir, ba'da Isya, Yasin sampai An-Nas. Jadi setelah Isya selesai. Jadi ya kurang lebih kalau 30 juz dibagi 5 ya 6 juz, kurang lebih 6 juz ya. Surat-surat ini kurang lebih sekitar 6 juz, 6 juz ya. Sehingga khatam satu kali 24 jam siang malam kalau ini. Ini golongan ketiga yang bisa menghatamkan dalam sehari semalam. Ada golongan yang keempat. Golongan keempat itu yang 48. Jadi 2 hari baru bisa khatam. Ya, bagaimana caranya? Ya ini di sini. Tuh, dari sama juga al-fajar, ba'da fajar, sebelum zuhur dan ba'dahnya, setelah asar, ba'da maghrib, kemudian ba'da isya. Nah, di sini pun
ya biasanya kita ada yang tidur ya. Nah, kalau tidur itu kan ada qaidullah ya, sebelum zuhur 60 menit ya, kurang lebih lah. Kemudian biasanya Rasulullah kalau tidur siang, kalau musim panas sebelum zuhur tidurnya, kalau musim dingin setelah zuhur qailullahnya. Nah, ini yang kalau di Arab kan cuma dua musim, panas dan dingin. Jadi kalau dinginnya itu seperti di dekat AC itu yang dingin sekali itu, hawanya itu sampai ke tulang. Tapi kalau panas itu seperti kulit terbakar atau di puncaknya, puncak musim panasnya. Kalau Indonesia, jadi kalau di Arab itu ekstrim dia. Sehingga itu mempengaruhi wataknya orang Arab juga itu. Jadi ekstrim. Kadang-kadang kalau baik sekali seperti Nabi Muhammad, tapi kalau jahat ya seperti Abu Jahal itu jahatnya. Ya, yang orang-orang sekarang juga sama seperti itu tipenya. Tidak semua orang Arab baik juga kalau baik ya. Makanya di sana tuh kalau nyetel TV beritanya itu perang terus, tembakan terus ya. Perang di Suriah, perang di Yaman, perang di ini. Itu kalau lagi berita itu informasi ininya. Sekilas info lah gitu. Nanti ini perang ini di Palestina di ini. Ya sudah biasa memang karakternya orang Arab begitu. Ininya. Nah, kalau Indonesia kan beda ya ini waktunya, tapi kurang lebih ya mengikuti juga. Kita kan ada musim hujan, musim kemarau. Nah, kemudian kalau tidur yang dilarang yaitu tidur habis subuh ya. Haulillah. Jadi yang karena tidur habis subuh itu menutup rizki, karena rizki itu datangnya subuh ya. Makanya orang bekerja ke kantor tuh berangkat pagi-pagi, orang berdagang di pasar, orang yang ini makan ayam juga pagi-pagi, nyari makannya itu burung semuanya, karena pagi itu turunnya rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya meskipun rezeki dicari di setiap waktu ya, tapi kebanyakan itu turunnya pagi. Jadi kalau tidur pagi-pagi berarti menutup pintu rezeki. Jadi barangkali pagi-pagi ada yang mau ngasih apa gitu tetangga, tapi karena tidur jadi nggak jadi, diketok-ketok nggak bangun. Jadi harusnya dapat rezeki jadi nggak. Itu. Terus kemudian juga yang dilarang tuh tidur pada asar, itu juga ya, qailullah itu dilarang juga. Tapi yang disunahkan itu tidur sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Ya, tapi kebanyakan sebelum zuhur ya. Jadi menunggu zuhur ya. Itu menguatkan. Apa menguatkannya? Nanti ketika malam kita sudah kuat untuk mulai atau apa itu. Nggak ngantuk, nggak nguap terus. Gitu. Dan juga berguna kalau lagi bekerja ya. Kalau kita tidur siang, setelah tidur kemudian masuk lagi jam 1 biasanya kan. Kalau orang kerja itu di pabrik atau di apa. Itu sudah kuat lagi, segar lagi badan. Ya. Seperti itu. Nah inilah yang golongan keempat yang bisa menyelesaikan khatam Al-Quran dalam 3 hari. Kemudian ada terus ya, yang ini agak kecil ya. Ada yang kemudian Salasa, ada yang 3 hari bisa menyelesaikan. Ada yang khamsah, ada yang 5 ya. Kemudian seterusnya ada yang usbu itu sepekan, yang 7 hari ya. Ada yang asyarah, yang 10 hari. Ya, berarti kalau 10 hari khatam, 30 hari berarti 3 kali khatam. Ini udah mulai biasanya kita nih bisa khatam itu rata-rata yang 3 itu. Nah, ini kalau ini ada yang ini khamsah asyarah yang 15 hari baru khatam. Berarti kan kalau 15 hari khatam berarti Ramadan 2 kali khatam. Kalau yang satu lagi yang Yauman berarti ini yang 30 hari baru satu. Jadi 1 kali khatam. Ya itu tergantung kita semuanya. Jadi kita bisa ngukur mana nih ya, level kita, kemampuan kita. Jadi apakah kita bisa mengajar seperti Imam Syafi'i? Wah, yang 30 kali khatam. Ternyata kemampuan kita ngos-ngosan untuk nyampe situ. Kita baru bisa ya sehari bisa sekali khatam. Ternyata sebulan ini Ramadan baru 1 khatam. Kita mungkin tidak sesuai dengan kemampuan kita, tapi bagusnya kita tingkatkan terus ya, bisa 2 kali khatam.
terusnya. Inilah yang dilakukan kaum salaf. Jadi aktivitas di terutama kan tadi kajiannya malam hari ya siang juga bisa juga. Nah, kemudian ini yang siang ya. Sebenarnya tidak ada hubungannya, tidak langsung ada hubungannya dengan yang kita bahas, tapi ini penting juga ya. Karena kan tadi kalau malamnya kan man koma, kalau siangnya kan man soma. Nah, ya siangnya kan kita saum, karena malam kita tidak saum. Saumnya itu siang saja. Gitu. Dan kalau qiyam kan kebanyakan qiyam itu yang panjang-panjang malam. Nah, makanya tadi hubungannya Quran tadi itu dengan qiyam. Kalau siang, karena kita saum, apa yang kita lakukan? Ya Quran juga, tadi kan dia itu ya, Quran juga. Dan yang kalau kita kebanyakan adalah ziswaf. Nah, ini hubungannya. Biasa kan punya target ya. Sekarang targetnya 1 kadar, misalnya 5,5 juta ya. Ini ziswaf ya. Dan dari tahun ke tahun. Nah, apa namanya nilai lebihnya nih penggalangan jiswab saat ini ya. Nah, ternyata kalau kita kaji dalam surat Al-Balad ayat 11 sampai 14 ya. Ini ayatnya kita sudah hafal ya. Falak tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku raqabah au ita'amung fi yaumin di masgobah. Ini sebagai penyemangat kita nih untuk fundraising, mencari jiswab nih. Nah, kan sebagai kadernya kita sedang melakukan fundraising. Ini biar kita semangat mencari jiswab nih. Zakat infak sedekah. Jadi biar seiring dengan program struktur ya. PPC dan sebagainya. Nah, jadi kita semangat. Nah, apa ininya? Relevansinya itu apa hubungannya? Jadi di dalam surat Al-Balad ini ya, di sini dikatakan bahwa falak tahamal aqobah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Jadi ayat sebelumnya itu maksudnya orang-orang yang ya hidupnya nggak mau susah, maunya enak-enak saja, ya, nggak mau melakukan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, ya, malah kemaksiat. Mereka tidak menempuh jalan ini, jalan yang sukar, ya, mendaki lagi sukar, ya, akobah ini. Mereka tidak melewati akobah ini, jalan yang mendaki dan sukar, gitu. Jadi mereka maunya ya senang-senang aja di dunia. Perlulah ngapain jiswab itu, nyari-nyari capek-capek itu jiswab dan sebagainya. Nah, wa ma adraka mal aqobah, tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Kemudian Allah ini retoris, pertanyaan ya. Tahu nggak kalian apakah akobah itu? Jadi fakkur raqabah. Jadi akobah itu adalah fakkur raqabah. Fakkur raqabah itu adalah membebaskan budak dari perbudakan. Gitu. Jadi ketika di saat zaman perbudakan kemudian membebaskan budak, itu sebuah usaha yang sulit, yang mendaki dan sukar, sulit. Jadi orang kan lagi butuh budak itu. Banyak orang jadi budak. Ya, kenapa budak ini, sistem budak ini tidak dihapuskan, tidak dinasah gitu. Karena peperangan kan ada terus sampai nanti akhir kiamat itu. Dan biasanya kalau peperangan itu ada perbudakan. Nah, perbudakan. Nah, di zaman perbudakan itu budak itu kan harganya mahal atau susah itu. Nah, kemudian dilepaskan atau dimerdekakan, ini sulit ini orang yang melakukan ini. Gitu. Nah, itu jalannya susah mendekat. Dan kemudian yang kedua, atau au it'amung fi yaumin dzi masghobah. Nah, ini yang paling cocok dengan kondisi kita saat ini. Atau memberi makan pada hari kelaparan. Nah, ini au it'amu fi yaumin dzi masghobah. Jadi memberi makan pada hari kelaparan. Hari kelaparan perlu digaris bawahi, hari kelaparan. Nah, apakah hari kelaparan? Ya, sebenarnya saat ini tidak se-ekstrim itu. Di Indonesia ini belum ada kelaparan ya. Tapi mengarah ke situ. Kenapa? Karena dengan pandemi seperti ini, apalagi PSBB, ya, sekarang PSBB-nya kan sudah Jabodetabek.
tadinya Jakarta saja. Kan banyak yang akhirnya terdampak ekonomi. Nah, ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, ada yang gajinya setengah, ada yang bahkan nggak digaji, ada yang di PHK tuh banyak. Itu yang orang-orang pekerja, yang informal, yang dagang pun nggak laku, yang harian, terus zaman susah gitu. Ujung-ujungnya apa? Ujungnya kan kelaparan. Kekurangannya dia mau beli makan nggak ada uang ya. Jadi kelaparan. Gitu. Nah di saat seperti inilah memberi makan orang kelaparan itu adalah yang sulit dan sukar ya karena kita juga lagi kesulitan. Gitu. Nah, jadi memberi makan di hari kelaparan. Biasanya dengan kondisi seperti ini justru balasan Allah itu sangat besar. Makanya ya itu sekarang saatnya lagi sukar menempuh jalan yang mendaki dan sukar ini. Namun di balik itu tentu balasannya dari Allah itu besar sekali. Gitu. Ditambah lagi ini lagi perlu catatan juga. Ditambah lagi sekarang kondisinya Ramadan. Nah ini Ramadan. Jadi balasan Allah saja kalau tidak ada Ramadan ini sudah besar karena di saat kelaparan kita memberi makan orang lapar ya. Ya kita implementasikanlah dengan penggalangan jisok kan tuh dengan memberi makan juga kan. Nah apalagi sekarang Ramadan, Masya Allah, Ramadan itu dilipat gandakan lagi pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai 70 kali, 700 kali, bahkan lebih dari itu ya. Taruh saja misalnya kita memberi infak lah, saudara, 1 juta misalnya lah, 1 juta. Kalau dibalasnya 700 kali kan 700 juta, ya mungkin bisa lebih dari itu lah, mungkin 700 atau 1 M lah. Berarti saat kita infak 1 juta dibalas oleh Allah 700 juta atau 1 M lah, misalnya 1 M itu. Atau mungkin dilipat gandakan karena ini kan hari kelaparan. Berarti 1 juta itu bisa ber-MM itu nilainya di mata Allah yang tidak terjadi di kita melakukan J-Swap ini di luar Ramadan dan juga di luar hari kelaparan. Karena hari kelaparan ini bisa jadi nanti ketika wabah ini sudah mereda, tidak ada lagi, kan sudah tidak ada hari kelaparan, berarti pahalanya mungkin seperti biasa lagi. Dan juga tidak bisa jadi Ramadan tahun depan ini udah tidak ada lagi bahaya kelaparan. Gitu. Jadi sekarang lah ini waktu yang sangat tepat agar kita semangat ya untuk melakukan penggalangan J-Swap ini. Karena ini ada dua waktu yang berkumpul. Pertama hari kelaparan, kemudian yang kedua adalah Ramadan. Jadi yang satu sudah besar nilainya di mata Allah karena memberi makan di hari kelaparan. Yang kedua ditambah lagi ini adalah bulan Ramadan, di dalam Ramadan. Jadi pahala dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sunnah itu jadi wajib, yang wajib dilipat gandakan oleh Allah. Nah ini luar biasa. Makanya jangan sia-siakan Ramadan ini tinggal kurang lebih ya 14 hari lagi. Marilah kita ya tadi itu ke malamnya tadi kita lakukan dengan qiyam, dengan baca Quran, khatamkan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian juga kita melakukan J-Swap ini ya. Ya termasuk penggalangan J-Swap meskipun kita tidak punya, tapi kan kita membantu proses itu. Ya, kalau kita syukur-syukur kita punya uang atau punya makanan yang kita bisa berikan. Begitulah yang bisa disampaikan. Ya cukup panjang ya, mohon maaf. Ini kurang lebih yang bisa disampaikan. Sementara untuk materi dicukupkan. Akhir kalam, hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakallahu khairan katsir pada Ustadz Erika yang tadi telah menyampaikan materi tafsir surat At-Tuhan ayat 1 sampai 4 terutama ya tadi yang ada kaitannya dengan puasa. Jadi banyak hal yang disampaikan oleh Ustadz tadi terkait bagaimana kita mengisi kegiatan di bulan Ramadan ini. Ada qiyamul lail, kemudian bagaimana menghatamkan Al-Quran sebagaimana yang sudah ditunturkan oleh para salafus saleh, dan juga bagaimana kita mengisi siang kita dan ibadah juga di bulan Ramadan ini. Kira-kira itu
Terus terkait pertanyaan dari ikhwah semuanya, jika ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan di chat atau bisa japri. Ini ada satu pertanyaan tadi terkait masalah kailulah tadi. Ya, jadi kailulah adalah kebiasaan yang disunahkan oleh Rasulullah ya tadi ya, untuk tidur siang. Tapi Rasulullah sendiri baik. Rasulullah sendiri itu dalam satu hari itu tidurnya maksudnya modelnya seperti apa itu tadi? Maksudnya kebiasaan beliau itu tidur sehari berapa kali kah? Mungkin ada ini tadi, ada jawabannya seperti apa tadi? Yang pertama itu, terus yang kedua terkait tadi malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar diturunkan kebanyakan pada malam-malam ganjil di bulan akhir bulan Ramadan ya tadi ya. Nah, bagaimana cara mensikapinya ketika permulaan Ramadan saja bisa jadi di beberapa negara kan beda-beda. Ada yang masih siang, ada yang sudah malam. Apakah sama di seluruh dunia? Itu sih dua pertanyaan itu dulu. Yang lainnya nanti kalau ada kita informasikan. Betul. Baik ya. Yang pertama tentang kailulah. Ya. Insya Allah pertanyaannya bagus-bagus. Nah, jadi yang pertama tentang bagaimana tidurnya Rasulullah gitu ya. Ya jadi kalau memang kebanyakan Rasulullah itu karena urusannya banyak sekali. Ya, beliau itu kan juga Nabi, Rasul, kemudian pemimpin masyarakat juga, khalifah, jadi memimpin negara ya, Madinah itu. Di mana di Madinah itu kemudian beliau ini kekuasaannya ya, kemudian sampai ke seluruh jazirah Arab, bahkan juga beliau melakukan diplomasi ya dengan penguasa-penguasa Romawi, Bizantium, kemudian juga Persia ketika itu kan belum ditaklukkan, dan penguasa-penguasa lain yang sekitarnya jazirah Arab ya. Jadi kalau mengelola negara itu apalagi negara saat Rasulullah saat ini ya, seperti kita juga sama juga sih mengelola negara. Jadi selain keamanan juga sudah waspada juga suatu saat akan diserang gitu. Jadi pikirannya itu banyak di satu sisi untuk bagaimana mensejahterakan rakyatnya, bagaimana mereka bertakwa, beriman kepada Allah, kemudian juga mempersiapkan nanti ketika nanti ada yang menyerang, dan juga ekspansi agar Islam ini ke seluruh negara. Itu urusan dunianya pun luar biasa banyaknya. Belum lagi urusan keluarganya, kemudian beliau kan istrinya ya, lebih dari satu, kemudian juga masyarakatnya, dan juga ibadah. Namun beliau luar biasa. Jadi semua ya karena beliau Nabi ya, sehingga semuanya itu menjadi contoh buat kita. Kalau kita ambil sisi ekonominya dari Rasulullah, pendidikannya Rasulullah, ibadahnya pun Rasulullah. Gitu. Kemudian untuk ibadahnya ini ya Rasulullah juga seperti manusia biasa juga. Beliau itu juga tidur ya. Jadi kan waktu itu pernah ada sahabat yang ingin dia tidak tidur, ibadah terus, dia tidak menikah karena ingin ibadah juga, dia ingin saum terus, tidak mau berbuka puasa. Semuanya itu dilarang oleh Rasulullah. Karena katanya yang paling bertakwa ya aku ini. Maksudnya Rasulullah, aku yang paling bertakwa, tapi aku juga menikah, kemudian aku juga tidur, aku juga berbuka puasa gitu. Nah, jadi Rasulullah juga ada unsur manusiawi juga. Nah, karena untuk kehidupan Rasulullah tidurnya ya kalau berapa jamnya sih itu walau alam berapa jam ya, tapi dari situ saja ya, kalau kita lihat kalau orang dengan sekian banyak urusannya itu dunia kemudian akhirat itu ya tidak mungkin kalau tidurnya terlalu banyak ya. Kalau Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf ya, guru kita itu dia itu juga ya beliau bilang 4 jam itu udah kebanyakan tidur kata beliau. Karena beliau itu
apa ya bisa khatam ya beliau apa. Mungkin barangkali dengan makamnya beliau itu bisa seperti walau alam ya, mungkin bisa kalangan salaf tadi itu ya, yang level berapa itu, level 1 atau 2 atau 3 itu. Uh, jadi apa namanya, kalau kita lihat tadi kaum salaf itu mereka baru tidur itu jam 1 kemudian bangun lagi sahur itu kan jam berapa itu kalau Ramadan ya, kalau di luar Ramadan kan kita diperintahkan habis isya udah segera tidur, agar bangunnya kita bisa mulai ya, seperti dalam surat Al-Muzammil, setengah malam atau setengah malam atau seperempat atau seterusnya itu. Jadi ya kurang lebih mungkin sekitar 4 jam lah gitu ya. Itu yang di malamnya. Jadi kadang-kadang kan kalau yang bekerja ini kan mungkin ngantuk ya. Nah itulah ya, itulah itu gunanya. Jadi mungkin di sela-sela kalau ada ini bisa istirahat gitu kan, tidur dulu di masjid ya, habis sholat gitu ya, mungkin ngaji sebentar lah gitu. Terus kemudian tidur, terus ini lagi nanti masuk lagi apa misalnya pabrik atau ini kan biasanya jam 1 masuk lagi gitu. Tapi sekali lagi disesuaikan dengan kondisi kebugaran tubuh gitu. Karena Rasulullah itu begitu juga karena fisiknya kuat beliau itu. Jadi 4 jam misalnya atau mungkin 2 jam atau berapa itu, tapi mendukung kondisi fisiknya sehingga habis itu nggak kena tipes. Nah, kebanyakan kita kan ngejarnya itu satu sisi aja kan, wah pengen tidurnya sedikit saja, tapi ya olahraganya kurang, makannya kurang, asupannya. Kalau orang Arab kan makannya daging ini kambing, terus apa gitu kan. Jadi rotinya sedikit ya dagingnya banyak. Gitu. Jadi saya kalau mesen ayam itu nus setengah gitu. Itu 1,5 ayam itu. Kalau yang jualnya segitu porsinya. Kalau kita kan di warteg beli ayamnya udah 1 pahanya segitu, atau sayapnya juga dipotong lagi sayapnya. Itu kalau di Arab itu kalau ke KFC atau Al-Baik, ya bukan KFC deh, paling banyak itu Al-Baik bagi yang umroh tuh sering tahu ya, Al-Baik. Al-Baik itu ayamnya kan besar-besar itu, 4 potong. Jadi kita jadi ngomongin makanan di sini. Puasa. Jadi makannya juga mendukung sehingga kalau tidurnya sedikit tetap masih fit, masih bugar gitu. Kan kalau dalam kesehatan itu pola tidur, pola makan, olahraga. Ya, pola tidurnya juga harus diatur. Tidur yang bagaimana, yang berkualitas, tidur yang kalau kita tidur itu udah nggak ada suara tikus jatuh atau ada suara apa jatuh tuh nggak tahu ya. Kalau masih ada suara dikit, ke pintu terbuka, langsung bangun. Nah itu belum berkualitas tidurnya. Tidur berkualitas itu tidur yang udah nggak ingat apa-apa, bangun lagi. Nah itu tidur berkualitas. Jadi pola tidur juga itu masuk juga. Kemudian pola makan ya, makannya itu ya, makan apa saja tapi ya gizinya itu ini kan, yang ini. Terus kemudian olahraga penting itu. Apalagi sekarang ini para aktivis ya, kalau yang bapak-bapaknya biasanya perutnya mulai buncit ya, masuk saya juga. Nah itu penyakit ciri itu. Tapi kalau di Arab tuh ini tanda kemakmuran itu maksudnya. Oh ini kan kalau besar itu kan raja-raja Arab kan orang besar-besar itu. Kalau kurus berarti wah ini miskin, ini orang miskin ini. Tapi bukan itu maksudnya. Ya Rasulullah kan ini six pack itu. Jadi tetap badannya kuat, kekar, makannya banyak, tapi juga ya gitu. Jadi ya itu ingin mencontoh Rasulullah, tapi juga harus mencontoh yang lainnya juga, terikat. Kalau ingin mencontoh tidurnya, ya berarti mencontoh juga makannya, mencontoh juga olahraganya, mencontoh juga. Rasulullah kan tuh kalau adu gulat itu kan beliau menang itu. Berarti kan kuat, seperti Habib Nurmagomedov itu kan. Nah, itu kan dia sekarang juara dunia yang ditantang sama Ferguson ya. Itu lagi viral juga. Itu mau nanti pertarungannya. Nah, itu Rasulullah ya kurang lebih lah itu ya. Maksudnya
adu-adu begitu menang itu Rasulullah tuh. Kalau kita coba adu-adu begitu menang nggak itu? Ya. Paling tidak sih kita untuk melawan orang-orang inilah Yahudi, orang kafir harus kuat juga itu lawan-lawan itu. Makanya kemarin kita lakukan mukhoyam fisik. Salah satunya jasa dia itu penting juga untuk kita. Nah, ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi intinya adalah mencontoh satu sisi sunnah Rasulullah, berarti itu berhubungan dengan sunnah-sunnah yang lain. Gitu. Soalnya pernah kalau kita cuma hanya mencontoh satu sisi, jadi kita ingin mengejar tidurnya sedikit, gitu ya. Ternyata malah, ya saya pernah gitu kan. Waktu itu saya ikut mukhoyam Quran Nasional dengan Ustaz Abdul Aziz ya, waktu itu mewakili Jakarta juga. Itu kan tidurnya sedikit sekali tuh. Jadi acaranya sudah padat, setoran terus juga materi banyak, materi dari Ustaz ya. Tidurnya itu mungkin habis materi jam 10. Jam 10. Nah, habis itu jam 1 udah bangun lagi. Jam 10, jam 11, jam 1 udah bangun lagi kan, qiyamul lail dengan Ustaz belajar juga, imamnya kan beliau kan yang ini menginisiasi acara itu. Nah, kemudian apa namanya? Ya sedikit sekali lah itu. Nah, akhirnya kan mau ceritanya mau diterapkan di kehidupan kita nih. Seperti itu kan, terus sedikit aja qiyamul lail ini. Ternyata besoknya kerja. Jadi naik motor itu ya matanya udah ini. Jadi apa namanya? Hilang gitu. Atau udah hilang aja karena ngantuk gitu. Pikir-pikir ini kan tujuannya menerapkan sunnah Rasul ya. Aku jadi begini, bahaya juga bisa tabrakan kalau begini. Gitu. Ya, jadi kuncinya ternyata itu sudah benar, tapi juga harus juga menerapkan sunnah yang lainnya juga. Sunnah, ya itu tadi sunnah makannya juga, olahraga dan lain sebagainya. Jadi bukan karena Rasul itu salah, bukan, kitanya yang salah. Kita cuma ngambil sepotong-sepotong aja, maunya qiyamul lail panjang ini, tapi tidak menerapkan sunnah-sunnah yang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua mengenai ini apa? Lailatul Qadar ya turunnya. Iya, Lailatul Qadar. Nah, kalau Lailatul Qadar itu semuanya rahasia Allah ya. Rahasia Allah. Meskipun turunnya kan kalau kita lihat lagi dalam kebumian lah. Itu ya memang karena itu ada revolusi, ada rotasi ya. Jadi kalau rotasi itu perputaran bumi berputar terus 24 sehingga ada siang dan malam ya. Terus ada revolusi. Revolusi itu bumi mengitari matahari. Kita ini mengitari matahari. Semuanya berputar itu. Fi falaki yasbahun. Jadi sesuai dengan orbitnya gitu. Sehingga itu kan menciptakan akhirnya siang malam. Nah, karena bumi berputar kan sinar matahari kan terus menyinari kan. Karena bumi berputar kan ada bagian yang kena matahari, ada yang enggak kena. Jadi adanya siang dan malam. Akhirnya dengan ada itu, siang malam ada penyinaran matahari yang berbeda, ya. Kemudian akhirnya ada suhu naik tinggi, kemudian ada angin. Angin itu bergerak ya dari suhu yang tinggi ke rendah atau dari tekanan yang tinggi dan rendah itu suhu juga. Jadi angin terus kemudian. Nah itu akhirnya terjadi keharmonian dunia itu karena bergerak itu. Nah ini hubungannya juga malam jadinya berbeda-beda. Misalnya sama Arab bedanya 4 jam, sama Amerika misalnya beda berapa jam, 8 jam dengan ini. Jadi malam yang di sana masih siang. Jadi kalau di sini turun malam Qadar, di sana bagaimana? Intinya. Ya sekali lagi itu Allah yang Maha tahu ya, walau alam itu bagaimana ininya karena Allah yang Maha tahu. Intinya jadi kalau untuk menghitungnya itu ya walau alam lah itu ya, itu bagaimana gitu. Tapi yang jelas ya kita ya sudah sekarang sih setiap malam kita anggap aja Lailatul Qadar ya, siapa tahu karena setiap malam juga kadang-kadang ya bagi kita ya manusia ini banyak urusannya, kadang-kadang pulang ke rumah itu udah kecapean juga ya. Ternyata ketiduran di suatu malam ya, di suatu malam. Padahal kita sudah niatkan itu malam itu mau tilawah Quran atau mau ibadah yang lain, ternyata ketiduran. Wah lewatnya satu malam, jangan-jangan ini
harusnya keluar ini turun malam Lailatul Qadar, ternyata kita ketiduran ya, atau bangun sudah menjelang mau waktu berbuka, sedangkan kita belum siap-siap, masak lah inilah ini ya. Aduh sayang nih, tahu udah mau azan ya, hilang satu malam. Jadi oleh karena itu ya kita niatkan ya setiap malam itu barangkali turun malam Qadar, sehingga kita ibadah terus di setiap malam ya, di setiap malam. Dan tadi sedekah juga bisa dilakukan malam ya, karena memang di malam Lailatul Qadar itu disunahkan juga dengan sedekah ya, di malam itu. Jadi tidak cuma qiyamul lail ya. Apalagi kalau zaman sekarang tidak harus sedekah itu ke kotak amal masjid ya, karena susah juga kan. Misalnya masjid ada beberapa yang masih tutup. Sekarang sih mudah, tinggal transfer itu pakai jari sama HP itu bisa pencet set kirim ya. Sekarang pertanyaannya, masalahnya ada nggak duitnya? Saldonya enggak. Saldonya ada nggak? Itu pertanyaannya. Niatnya sudah bagus, ingin tadi menerapkan sedekah di waktu kelaparan ya, tapi ininya nggak ada. Ya kalau duitnya nggak ada, ya kita tapi mendukung program ini kan. Dan itu dicatat juga, seperti halnya keburukan kan, orang yang membuat minuman keras itu kan tidak cuma yang meminumnya, yang memproduksinya juga dapat dosanya, yang distribusi dapat dosanya, yang minum dapat dosanya, semuanya itu jaringan itu, proses itu dapat dosa semua. Nah sekarang kalau sebaliknya, kita proses jiswab, itu yang membuat jiswabnya, yang mencatatnya, yang muzakinya, semuanya itu dapat pahala semua gitu. Ya, kebetulan karena saya juga panitia jiswab jadinya ini juga ya. Jadi ya kita maksimal situ ya. Nih. Jadi meskipun kita nggak punya uang, tapi kita punya binaan. Nah itu dia. Jadi kalau murabi itu berarti lebih ini dibandingkan dengan ininya kan, artinya karena binaannya banyak ya mungkin kita ya masih pas-pasan lah gitu. Ternyata binaannya banyak kan, dari sini 1 juta, di sini 2 juta, ini 500.000, ini kumpulin ternyata 10 juta. Ya, tapi dapat ini juga kan, dapat pahala juga kita ya, sebagai orang yang terlibat dalam proses kebaikan itu. Kurang lebih seperti itu, Pak Ustadz. Ya, syukur Ustadz. Kayaknya waktunya sudah ini, sudah cukup. Karena nanti jam 10 ada kajian session kedua. Masya Allah. Dengan bicara yang lain lagi. Untuk agenda pada hari ini, yang pagi session pertama, mungkin kita aturkan, Tat. Minta kesediaannya, Tat, untuk menutup dengan doa. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas kesempatannya, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat, dan yang paling penting lagi kita bisa amalkan. Baik, kita tutup saja untuk session kali ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yu'afina ma yukafi majidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka bil kafirina mulhid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair atas materinya. Kemudian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.